Nah, jadi seperti inilah teman-teman untuk keseruan kita. Kalau lagi di perjalanan, kita bisa tidur-tiduran di belakang, terus juga bisa nonton TV karena di sini juga ada televisi. Tapi sayangnya untuk saat ini sinyalnya belum ketangkap di sini. Ini air bersih teman-teman ya. Ini air keran. Ini bisa kita gunakan untuk cuci tangan, cuci muka. Terus juga biasanya kita gunakan untuk membuat air hangat seperti ini. Untuk membuat air panas. Itu ada dua teknik. Kita biasa menggunakan pemanas air yang pakai listrik. Terus juga kita menggunakan kompor seperti ini tergantung. Nah, jadi untuk jalannya ini kita dipisahkan jalur mobil dan ada juga jalur untuk sepeda motor di sebelah kirinya. Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 9:11. Sekarang masih berada di Kota Batu. Hari ini adalah hari terakhir kita berada di Kota Batu teman-teman. Setelah kemarin malam terakhir kita menginap di Villa Yulia ini, villa yang benar-benar sangat recommended buat teman-teman yang mau traveling atau mau menginap bersama keluarga di Kota Batu dengan harga yang miring dan kualitas yang sangat memadai teman-teman. Oke, sekarang kita bakal melanjutkan perjalanan kita menuju ke Surabaya via tol, teman-teman. Ikuti terus perjalanan kita. Let's go. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kita menuju ke kota Surabaya teman-teman. Sekarang kita baru saja keluar dari Villa Yulia yang terletak di Jalan Seriti nomor 5 di Kota Batu teman-teman. Jadi untuk villanya itu benar-benar sangat recommended untuk keluarga karena parkirnya itu luas, bisa untuk 2 mobil. Juga tersedia dapur, tersedia juga kulkas, dan juga ada pemanas air hangat, dan yang terpenting juga free wifi teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin keliling Kota Batu, teman-teman bisa menginap di Villa Yulia tersebut karena letaknya itu sangat strategis, dekat dengan Jatim Park 1, 2, 3 dan juga dekat dengan alun-alun Kota Malang teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin ke Jatim Park 2 tinggal jalan kaki, kurang lebih cuma 100 meter itu sudah berada di parkiran Jatim Park 2. Begitu juga dengan Jatim Park 1-nya. Oke, ini seperti biasa kita bersama rombongan juga. Kita biasa sebagai tukang buntut, kita selalu membuntuti di belakang. Ini perjalanan kita kurang lebih menuju ke kota Surabaya, 2 jam perjalanan menggunakan tol Trans Jawa teman-teman. Nah, jadi situasi cuaca di Kota Batu saat ini sangat cerah dan juga lumayan terik. Untuk mataharinya, suhunya itu sekarang di 26 derajat Celcius teman-teman. Ini baru jam 9.49, jadi hampir jam 10 lah. Jam 10 siang ini mataharinya lumayan terik, tapi ya tidak terlalu panas lah untuk Kota Batu. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju kota Surabaya. Oke teman-teman semua, sekarang kita lagi di rest area kilometer 66 Pandaan Malang B. Nah, sekarang kita lagi mencari toilet dan juga mau mencari kopi teman-teman.
Karena tadi pagi sebelum berangkat kita lupa untuk minum kopi. Terus juga si Ngurah juga baru bangun, lagi leyeh-leyeh di belakang. Oh, itu si Yuli lagi nyari kopi. Sekarang kita ngadem dulu di mobil karena ini cuacanya lumayan terik teman-teman. Jadi kita nikmati dulu jalanan kita. Kita lihat dulu si Embel. Wih, enak semuanya ya, Ndul. Ya, ini lagi apa, Ndul? Lagi main boneka, main balon sapi, Ndul. Yo, main balon sapi. Nah, jadi seperti inilah teman-teman untuk keseruan kita. Kalau lagi di perjalanan, kita bisa tidur-tiduran di belakang, terus juga bisa nonton TV karena di sini juga ada televisi. Tapi sayangnya untuk saat ini sinyalnya belum ketangkap, teman-teman. Mungkin untuk di daerah sini menggunakan parabola, tidak bisa menggunakan antena biasa. Nah, jadi ini keseruan kita kalau menggunakan camper van untuk perjalanan yang jauh. Ya, karena di luar ini terasa panas banget, kita ngadem aja dulu di dalam mobil sambil nunggu si Yuli lagi beli kopi. Kita ngadem dulu. Oke. Biar kita lanjut lagi perjalanan kita menuju kota Surabaya. Jadi teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di kota Surabaya. Tadi kita sudah keluar dari tol Surabayanya. Sekarang kita mau menuju ke Madura. Kita mau mencoba menelusuri daerah Madura menggunakan jalur jembatan Suramadu, teman-teman. Ini sekarang kita masih di perjalanan, kita masih di daerah Surabaya perkotaannya. Ini kita berada di tempat yang lumayan kumuh, teman-teman. Belok kiri langsung. Nah, jadi sekarang kita ini berada di daerah Jalan Kapasari, teman-teman. Ini sepertinya komplek pertokoan di sini, karena banyak pertokoan di sini, juga banyak gedung-gedung. Ini kita melintasi perlintasan kereta api di Kapasari. Nah, untuk tadi perjalanan kita dari Kota Malang itu, Kota Batu itu sampai ke daerah sini kurang lebih itu perjalanannya 1,5 jam sampai 2 jam, teman-teman. Tidak terlalu lama kita, karena kita menggunakan tol 2 kali menggunakan tol, yaitu yang pertama itu kita membayarnya itu 58.000 dan tadi terakhir itu kita bayarnya 16.000. Jadi totalnya itu ya kurang lebih 60 ribuan lah. Untuk cuaca saat ini di kota Surabaya ini panas terik, teman-teman. Ini suhunya itu mencapai 35 derajat Celcius. Jadi kita lihat di termometer dalam mobil itu suhu di luar itu 35 derajat. Beda banget dengan tadi waktu kita di
kita tadi di Kota Batu itu suhunya itu sampai cuma 25 derajat 20 derajat. Nah sekarang ini kita langsung kena 35 derajat. Ini si Ngurah sama si Uli lagi duduk di belakang, dia lagi tidur. Si Ngurah lagi minta nenen. Sekarang si Emas yang menggantikan co-drivernya itu, sekarang si Emas dia yang duduk di samping teman-teman. Jadi untuk perjalanan kita itu bukan lumayan ya, tapi benar-benar seru karena kan selama perjalanan kita juga tetap ngemil. Kita seperti beli kopi, terus juga nih tadi kita beli leci teman-teman. Itu 1 kilonya 50.000 dan rasanya itu manis luar biasa. Jadi saya beli 2 kilo, saya bagi dengan mobil yang di depan, rombongan di depan. Terus juga kita beli tahu Sumedang tadi di rest area itu, obat ngantuk. Nyari yang pedas-pedas karena kalau biasanya di perjalanan terlalu jauh itu rasanya itu ngantuk banget. Jadi ditemenin tahu Sumedang pakai cabai luar biasa. Oke, sekarang kita melanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke Madura. Oke, jadi teman-teman sekarang kita sudah memasuki jembatan Suramadu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang belum pernah menyeberang ke Madura menggunakan jembatan Suramadu ini, nah untuk penampakannya itu seperti ini teman-teman. Jadi panjangnya itu kurang lebih 5 km dari Pulau Jawa itu di Surabaya. Kita menyeberang ke arah utara menuju ke Madura menggunakan jembatan Suramadu ini teman-teman. Nah, jadi untuk jalannya ini kita dipisahkan jalur mobil dan ada juga jalur untuk sepeda motor di sebelah kirinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita ini ngetrip ke Madura karena kita juga belum pernah ke Madura sama sekali teman-teman. Jadi kita mau coba bagaimana penampakan dari Pulau Madura, terus dari segi makanannya itu seperti apa. Pokoknya kita mencoba, sekalinya kita ngetrip ke Malang, langsung kita ke Surabaya. Sekarang kita masih di jembatan Suramadunya, di depan sudah terlihat jelas tiang penyangganya itu yang tingginya sangat menjulang teman-teman. Nah, ini yang di belakang. Nih si Uli di belakang sama si Ngurah, semuanya lagi pada tidur, sama si Epi juga. Mereka semua pada istirahat. Karena enaknya ya gitu, kalau kita mau kemana itu bawa camper van itu kita bisa tidur langsung di mobil teman-teman. Sudah ada kasur, langsung ada bantalnya juga langsung itu. Pokoknya nyaman lah di belakang, mau kita duduk, mau kita tidur, itu enak ada di belakang. Makanya perjalanan itu tidak terlalu terasa capek. Nah, ini kita sudah memasuki di tiang-tiang penyangganya di jembatan Suramadu ini teman-teman. Wih, seperti ini penampilannya. Ya, jadi teman-teman sekarang kita lagi istirahat di Indomaret teman-teman. Sekarang kita istirahat di sini di Indomaret dekat dari jembatan Suramadu ini. Ini kita posisi mobilnya lagi hidup juga. Ini lagi nyari toilet untuk buang air kecil katanya. Sekarang istirahat dulu bentar, baru ntar kita bakal lanjutkan lagi, mau istirahat. Ntar rencananya mau makan siang dulu teman-teman. Kita mau nyari tempat untuk istirahat makan siang. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke teman-teman semua, sekarang kita lagi take rest. Kita sekarang lagi istirahat di tepi pantai tepi laut ini ya. Nah sekarang kita ini berada pas di sebelah timurnya jembatan Suramadu teman-teman. Nah sekarang kita ini lagi mencari makanan, katanya sih yang
ngetren di sini tuh loh, ada bebek katanya. Tuh, kita lagi berada di tepi pantai nih, pas di sebelahnya jembatan Suramadu teman-teman. Ini sekarang kita rencananya mau istirahat dulu di sini nih. Si Frida udah parkir di sini. Belum lupa nutup pintu. Nah, jadi ini posisinya si Frida sekarang di tempat tidurnya itu seperti ini teman-teman. Ini balonnya si Ngurah udah mulai kempes. Kemarin beli di alun-alun Kota Batunya, sekarang udah mulai kempes. Ini sekarang rencananya kita sekarang mau buat kopi dulu. Pakai solar cell-nya itu pakai pemanas. Kayak kopi. Berapa? 3, 4. 4. Oke, kita mau persiapkan dulu untuk buat air panasnya teman-teman. Oke. Hah? Pompa. Iya. Sampai las. Nah, jadi ini teknik kita untuk membuat air panas. Itu ada 2 teknik. Kita biasa menggunakan pemanas air yang pakai listrik, terus juga kita menggunakan kompor seperti ini, tergantung dengan situasinya itu seperti apa. Semua bisa. Oh iya teman-teman, untuk ketersediaan air itu, ini kita menggunakan jerigen lipatnya itu ukurannya 20 liter teman-teman. Ini selalu kita isi ulang kalau habis. Terus kita memanfaatkan ini sebenarnya selang untuk kompresor angin itu kita manfaatkan karena ukurannya juga kecil, sesuai dengan keran yang ada di pompa jerigen lipatnya itu. Jadi kita bukanya itu seperti ini, nanti dia bakal ngucur di sini. Ini air bersih teman-teman ya. Ini air keran. Ini bisa kita gunakan untuk cuci tangan, cuci muka. Terus juga biasanya kita gunakan untuk membuat air hangat seperti ini untuk ngopi. Jadi aman lah. Meskipun tarikan mobil itu jadi berat karena ya banyak barang-barang yang kita bawa, tapi ya sudahlah. Yang penting semua kebutuhan kita selama perjalanan itu terpenuhi teman-teman, daripada kita bingung nyari bahan ini itu nggak ketemu. Ya sudahlah, yang penting semuanya lancar.
Yang mau buat tehnya airnya lebih. Teh. Dapat 2 nih. Jangan enak gitu. Langsung piring langsung nih tas minyak. Nescafe nih. Kok kali Nescafe sih? Oh, Nescafe itu. Tidak habis. Tapi kuang ini. Sindo. Di sini lembek dulu. Ini dari bagus aja. Bang kena. Ya bawa aja ini semua. Oh, bapak kau bawa. Kau mau makan apa? Tapi gula aja makan. Karena kan gula Ini itu apa? Permen. gula, ini gula pasir. Gula itu menambah energi katanya. Jadi makanlah gula setiap hari. Iya. Mana kau bergawe? Nanti jadi teman-teman untuk semua peralatan masak, piring, sendok, gelas, dan juga bahan-bahan makanan itu semua berada di bagian belakang. Juga ada meja di sini. Kalau nanti kita perlu camping, perlu meja, kita bisa tinggal tarik aja. Nah, terus ini juga kita punya ganjelan pintu teman-teman. Nah, ini tumbal proyek. Bisa kita gunakan sebagai tumbal proyek kalau dibutuhkan. Nah, jadi ini persiapan kita sebelum makan. Kita beres-beres semua dulu. Kita persiapkan dari ada toge, ada telur goreng, nasi, ada Buncusnya. ada bebek. Udah lah. Ini toge bukan buncus itu. Coba dia. Nah, di sini kita ada 2 bayi, 1 singurah dan ini lagi 1. Iya. Get banana. No. Orang diajarin ya. Kok itu kayak lawang? Yang baru mau ketawa. Coba mamanya ngomong. Ini caranya. Taruh di mana tempatnya? Pasti sifatnya nanti. Cuci gini. Oh, sini, sini. Pastiin lo. Mau mau deh pastiin. Tepang ini. Tapi kembali mau deh. Nah, ini. Oke teman-teman semua, kali ini kita sudah kelar untuk makan siang. Tadi kita di tepi pantai, sekarang kita rencananya mau lanjut lagi ke Surabaya teman-teman. Kita mau coba mengeksplor, mencari rumah hantu Darmo yang lagi viral di media sosial. Kita sekarang berada di jembatan Suramadu teman-teman. Kita sekarang menuju ke Surabaya lagi untuk mencari rumah hantu Darmo yang ada di sekitaran kota Surabaya. Oke, let's go.